mohon maaf Bu Desi mengganggu waktunya ya dalam pelaksanaan kegiatan observasi. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan sebelum kegiatan observasi dilaksanakan. Untuk tanggal pelaksanaan mungkin di jam berapa Bu Desi, hari apa untuk observasi nanti? Jam 23 sampai 23. Dalam observasi nanti mungkin materi apa yang akan Bu Desi sampaikan? Kebetulan Bu Desi kan mengampu 2 mata pelajaran ya. Pelajaran apa yang akan disampaikan di observasi nanti? Pelajaran PLH tentang survei lingkungan. Tentang survei lingkungan ya, lingkungan sekolah. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi tersebut? Jadi tujuan yang ingin dicapai itu melalui proses diskusi ya, dan terjun langsung ke lapangan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis lingkungan, kondisi lingkungan sekolah khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan, dan keindahan tempat. Ya, berarti di mata pelajaran PLH ini nyambung dengan program sekolah kita yang budaya lingkungan ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut? Oke, untuk area pengembangannya saya ini mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi berupa konten, kemudian juga produk, dan juga isi ya. Jadi medianya juga, strategi belajarnya juga divariasikan. Jadi anak-anak mereka langsung tidak hanya belajar di kelas saja, tapi mereka langsung terjun ke lapangan untuk menyurvei, untuk melihat kondisi lingkungan sekolah, kemudian nanti disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh mereka. Menarik sekali ya. Jadi nanti setelah pembelajaran itu atau setelah beberapa kali pertemuan ada produk yang dihasilkan? Iya, ada produk yang dihasilkan yang berkaitan dengan P4LH. Berupa apa kira-kira targetnya? Kalau saya sih lebih targetnya itu ke tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, misalnya yang berkaitan dengan ketertiban mungkin ya, misalnya berkaitan dengan aturan dan sebagainya. Nah, mereka akan melakukan apa gitu. Jadi ada tindak lanjutnya dari hal tersebut. Kemudian juga berupa nanti kan mereka survei gitu Pak, nanti berupa laporan juga, bisa laporan tertulis. Laporan tertulisnya tidak hanya dalam bentuk Word atau PDF, tapi juga mereka bisa memvariasikan dengan media pembelajaran yang lain seperti menggunakan Canva dan lain-lain. Udah pagi menggunakan Canva ya anak sekarang ya. Bagus sekali. Mungkin pertanyaan terakhir, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran itu fokusnya lebih ke diskusi untuk saat ini. Jadi mereka berdiskusi, mereka menentukan sendiri kriteria-kriteria yang sesuai dengan indikator yang tadi disebutkan tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Disesuaikan juga dengan sekolah-sekolah yang bersih, yang sehat, yang seperti apa gitu. Jadi mereka menentukan kriteria tersendiri, kemudian mereka melihat ke lapangan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai, mereka akan melakukan tindak lanjut gitu. Nah, itu produk yang diharapkan. Strateginya itu berdiskusi secara kelompok, tapi kelompoknya itu tidak homogen ya Bu, heterogen gitu. Jadi tidak hanya ada satu kelompok itu untuk khusus orang-orang yang pintar aja atau gimana gitu, tidak, tapi beragam. Adapun alat dan media yang digunakan mungkin apa untuk pembelajaran nanti? Saya menggunakan smartboard, kemudian juga ada PPT, dan juga nanti ada lembar kegiatan peserta didik yang berupa survei. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Harapannya semoga nanti pas kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik.
dulu kehadiran kalian. Sepertinya hadir semua, kita cek dulu aja. Arya, ya, Azura, kemana? Bangkit, Fauzia, Ilham, Niki, Raina, Rama, izin. Oh itu ya tanding ya? Iya, betul. Nazwa, Sari, Sri, Yunia, Sakti. Oke. Berarti yang tidak hadir itu sekitar 3 orang ya? Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan survei lingkungan sekolah. Setelah minggu lalu kalian belajar tentang ketertiban, keindahan, dan juga kebersihan lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini kalian akan dibagi ke beberapa kelompok. Kemudian kalian akan menentukan apakah lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Ciamis ini sudah sesuai dengan kriteria kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau belum. Nah, sebelumnya kita bagi kelompoknya secara acak ya. Boleh. Kebetulan ini kelompok 1 dulu. Kita satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Berarti nanti 1, 2, 3, 4 yang keluar itu satu kelompok gitu ya. Siap. Cepat. Ini untuk kelompok 1. Andita, silakan Andita mana? Berapa sama kelompok Andita nanti ya? Kelompok 2, kelompok 1 masih kelompok 1. Orang kedua. Ini udah 2 kali juga berarti kalian Senayan Misalnya kelompok 7 ya. Ada Cynthia, Revania, Dina, sama Dewi. Alhamdulillah. Silakan kamu dengan kelompoknya masing-masing. Saya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Hari ini kita akan belajar survei lapangan di SMA Negeri 1 Ciamis tentang lingkungan hidup. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Jadi di sini tadi kalian sudah dibagi ke beberapa kelompok. Ibu juga sudah menentukan wilayah mana yang akan kalian observasi atau yang akan kalian tinjau sesuai dengan kriteria kebersihan dan keindahan beserta ketertiban yang nantinya akan kalian buat sendiri, gitu ya. Nah ini ada 7 kelompoknya. Kebetulan di IPA 7 itu 36. Jadi kita ada 7 kelompok. Wilayah 1 depan lab 3. Lab 3 itu berarti dari sini sampai ke WC tangga. Oh lab 3 itu yang di bawah. Lab 3 yang di situ sampai ke WC tangga yang di sana. Jajaran itu termasuk lab IPS dan sebagainya dicek. Kemudian wilayah 2 depan ruang OSIS. Berarti yang blok M. Depan ruang OSIS sampai kelas depan WC sanggar ya, nuansa. Wilayah 3-nya gor sampai kantin. Berarti sampai kantin semuanya itu dicek kebersihannya dan sebagainya. Wilayah 4 itu depan kelas 11 4 itu berarti depan kantin yang di belakang, yang di sana. Sampai ke gerbang belakang. Nah di situ gerbang belakang. Wilayah 5 berarti dari ruang BK sampai ke kelas 11 IPS 5. Ya, stop di situ 11 IPS 5. Wilayah 6-nya dari 11 IPS 1 masih dari ruang BK ke sini. Dari sini ke sini. Itu wilayah 6. Yang terakhir wilayah 7 itu dari 12 IPA 4 sampai 12 IPS 1. Berarti lorong koridor. Sekarang sebelum kalian ke lapangan, sebelum kalian mensurvei atau meninjau wilayah-wilayah tadi, silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Kriteria kebersihan seperti apa yang akan kalian tinjau, akan kalian nilai. Ketertibannya juga seperti apa, keindahannya seperti apa. Silakan buat kriterianya, dibuat tabel seperti ini. Misal kebersihan,
wilayahnya tadi wilayah 1, 2, 3 misalnya ya. Kriterianya memiliki saluran pembuangan yang lancar dan baik, sesuai atau tidak sesuai. Kalau misalkan dia sesuai, berarti di checklist. Kalau tidak sesuai juga di checklist di bagian yang tidak sesuai. Nah, berarti kalau misalkan dia tidak sesuai, maka itu ada permasalahan. Nah, tulis permasalahannya apa. Misalnya di sini nih ada bebas dari debu, ternyata dia tidak sesuai. Nah, masalahnya karena langit-langit masih dipenuhi oleh, ini bahasa Sunda ya, ramat gitu, debu ya. Atau misalnya ada jaring laba-laba dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalian cantumkan masalahnya apa. Setelah itu, setelah kalian membuat seperti ini, baru dari solusi atau dari permasalahan tersebut kalian cari solusinya. Solusi nyata ya, bukan hanya sekedar pendapat, tapi nyata, aksi nyatanya. Seperti apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian temukan sebelumnya. Dapat dipahami ini? Ya, silahkan diskusi. Pelatihannya bagaimana? Banyak bagaimana? Pilihannya bagaimana? Baik, kan kemarin waktu Indonesia mereka berkaitan sama kayak hal-hal dan sebagainya. Misalnya ada tanaman-tanaman apakah sudah sesuai tanamannya atau tidak? Kita berarti melihat dari lantainya. Dari penataan kursi juga kan bebas ya. Kemarin kan kalian udah belajar kriteria kayak kebersihan itu yang bagus itu seperti apa. Nah, itu tuh bebas, nggak harus mengacu kepada hal yang kemarin. Kalian bisa juga mencari dari referensi yang lain. Misalnya kebersihannya, oh iya disesuaikan juga dengan kondisi kita. Jadi setiap kelompok pasti beda kriterianya. Apakah sudah menentukan kriterianya? Hari silakan kalau misalkan sudah, kalian bisa ke lapangan untuk langsung mensurvei lingkungannya. Setelah itu kalian kembali ke sini. Buat laporannya bisa dalam bentuk PPT ya, bisa menggunakan aplikasi sesuai apa yang kalian kembali. Ya, misalnya kalian ahli dalam bidang menggunakan Canva atau menggunakan yang lainnya, silakan pakai aplikasi yang semenarik mungkin laporannya. Enggak, tulis pada bagian kaki jadi di dari itu ya. Kalian tadi sudah melakukan survei lingkungan, sudah juga mengecek apakah sesuai atau tidak. Adakah yang mau menyampaikan hasilnya? Secara ini dulu aja, gambaran dulu, nanti laporannya bisa menyusul. Coba kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Olga, gimana kelompoknya Olga? Apakah kebanyakan sesuai atau tidak? Kenapa tidak sesuainya? Karena di bagian daerah yang KBP itu kurang sedap. Kalau kelompoknya Vivi gimana? Tadi hasil surveinya kira-kira kalau dipersentasekan berapa persen kesesuaiannya? 70/30, 70%-nya itu sesuai. Kalau 30-nya? 30 kadang kan di daerah belakang itu suka ada air yang air menggenang. Jadi salurannya kurang. Jadi saluran airnya itu mampet gitu ya. Itu permasalahannya. Oke, kalau kelompoknya Cynthia gimana sih? Kelompoknya Cynthia Kesesuaiannya 30%. 30%? Wow. Berbanding terbalik ya. Kenapa sesuainya hanya 30%, Sin? Mulai dari kebersihannya, kan kalau biasanya di paling ujung di pangkat depannya ada keran, suka bocor atau gimana, jadi becek, jadi gelipel, gitu kan, jadi kotor.
ya kotor habis itu di depan IPA ada semut banyak semut di situ teh. Terus di depan IPA 1 kan ada emang tempat sampah yang udah dikelompokkan sesuai dari norma organik, apalagi sama B3, tapi ada yang nggak sesuai sama usul. Jadi masih ada siswa yang tidak sesuai membuang sampah pada tempatnya, padahal di sana sudah ada khusus organik, non organik sama B3 ya. Makanya kesesuaiannya hanya sekitar 30%. Ya berarti secara keseluruhan kalian sudah melakukan survei, kalian juga sudah tahu permasalahannya apa. Setiap kelompok punya masalahnya masing-masing. Tadi kelompok Vivima 70% sudah sesuai, ternyata kelompok Cynthia 30% yang sesuainya gitu. Karena memang wilayah yang disurveinya juga berbeda. Bisa jadi wilayah yang Vivima memang bersih gitu, wilayah yang Cynthia survei tadi kebetulan pas lagi kotor atau sebagainya gitu. Ya. Oke, sekarang kita memasuki akhir pembelajaran. Ya, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Edya, apa yang Edya pelajari hari ini? Mensurvei kebersihan di lingkungan sekolah, Bu. Mensurvei kebersihan di lingkungan sekolah. Perasaan Edya bagaimana ketika mensurvei? Ada capeknya, tapi seru Bu bisa mensurvei. Seru. Bagian mana tadi Edya ke wilayah mana? Yang BK sampai IPS 5, 11 IPS 5. BK sampai IPS 5. Nggak menemukan masalah yang Ada Bu. ada. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan dipersentasekan perasaan kamu hari ini mengikuti pembelajaran PLH hari ini berapa persen? 90% Bu, soalnya pelajaran yang lainnya di kelas. Kalau PLK tadi keluar kelas. 90% apa itu teh? Senang. Oh, 90%. Tadi juga Edga sudah menyampaikan bahwa hari ini kita sudah belajar, kita langsung terjun ke lapangan, kita langsung mensurvei lokasi gitu ya. Berarti kita itu aktual atau faktual? Faktual. Langsung konkret ya dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Masih membahas seputar lingkungan. Kalian tadi sudah mensurvei, kalian juga nanti membuat laporannya. Jadi minggu depan kalian mempresentasikan hasil laporan yang sudah kalian buat pada minggu ini. Ya, siap dipersiapkan sebaik mungkin, dibuat semenarik mungkin, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desi. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri kita ngobrol-ngobrol saja ya Bu ya. Pasca kemarin kita beberapa hari yang lalu melakukan supervisi ke kelas. Kebetulan Ibu hari ini jam kosong mungkin? Iya. Ya. Dan kosong. Ya, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti berkaitan dengan hasil kemarin supervisi di kelas ya Bu. Nah, pertanyaan pertama mungkin setelah kemarin kita supervisi ya, bagaimana perasaan Bu Desi setelah disupervisi beberapa hari yang lalu? Perasaan saya setelah disupervisi sama Ibu atau pas lagi supervisi itu merasa deg-degan ya, tegang, soalnya kan biasanya nggak pernah sih, maksudnya saya mengajar ya tanpa ada pendamping gitu ya, terus tiba-tiba ada pendamping, jadi kayak seolah-olah kalau misalkan pas lagi saya ngajar takut salah gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja gitu, ngajar cuman mungkin karena ada faktor X gitu ya dari luar masuk, jadi kayak ya jadi tambah deg-degan gitu, takutnya yang saya sampaikan itu keliru atau gimana gitu. Padahal ya biasa aja gitu sebetulnya, cuman ya karena deg-degan itu jadi kayak saya ngerasanya Takut salah gitu. Padahal ya biasa. Ya, terima kasih ya, udah bagus. Kemarin dilihat dari segi
pemaparan dan lain sebagainya sudah bagus. Kemudian bagaimana tanggapan mungkin dari peserta didik tentang pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan tersebut? Mungkin ada hal yang mau disampaikan dari peserta didik mungkin? Materinya waktu itu Pengajar yang survei lingkungan. Kebetulan saya juga PLH juga, jadi kemarin waktu pas ibu kelas itu kan membahas pas jam PLH gitu, di survei lingkungan sekolah. Jadi peserta didik responnya positif baik ya, karena mereka betul-betul mengeksplor lingkungan sekolah gitu. Jadi mereka mengecek gitu sesuai atau tidak sih lingkungan sekolah dengan kriteria-kriteria yang sudah mereka tentukan untuk menjadi sekolah yang bersih, yang indah ya. itu mungkin di PLH mungkin ibu ada program atau proyek yang sedang dilakukan, mungkin di kelas lagi apa, bikin apa atau tugas apa? Kalau di kelas lebih ke memfilter ini sih Bu, kayak sampah-sampah kayak gitu kan, salah satunya kayak ekobrik. Jadi ada Ada program sampah sekolah. ada sampah plastik itu di filter juga kan untuk menjaga kebersihan. Kadang kan anak juga kan di sana kemarin tugasnya juga mereka mensurvei lingkungan sekolah, mengecek gitu apakah di lingkungan sekolah masih terdapat sampah plastik dan yang lainnya. Nah, bagi yang menemukan itu mereka pungut, kemudian mereka buat ekobrik. Bagus ya, ekobrik itu sesuai dengan program Ya, program sekolah, jadi mendukung juga dari mata pelajaran. Kemudian juga ini juga Bu, apa kayak peserta didik itu di kelasnya harus ada air minum atau galon gitu, jadi biar mereka mengurangi sampah plastik dari air minum gitu, dari kemasan minuman. Selanjutnya aktivitas pengembangan apa yang sudah tercapai pada pendidikan tersebut? Kemarin dari aktivitas pengembangannya mereka sudah bekerja sama ya, jadi ada tim kerjasama karena dibagi dengan beberapa kelompok, kerjasamanya oke. Kemudian juga keterampilan mereka untuk membuat atau untuk mempresentasikan hasil dari surveinya, kemudian menentukan juga kriteria, mungkin kemampuan mereka untuk menentukan kriteria atau standar kebersihan sesuai dengan kalau ingin menjadi sekolah yang bersih, yang indah, yang tertib. Jadi aktivitas pengembangan yang sudah tercapai. Tapi dalam tujuan pembelajaran kemarin, apakah menurut Ibu Desi sudah tercapai sesuai yang direncanakan? Kalau dilihat dari pembelajaran kemarin, menurut saya sudah sesuai dengan tujuan yang sudah saya terapkan ya, yang sudah saya tentukan sebelumnya. Meskipun mungkin ada minusnya sedikit, tapi secara keseluruhan itu sudah tercapai. Ukuran keberhasilannya mungkin bisa disebutkan dari ketercapaian tujuan itu. Jadi peserta didik berhasil atau mereka mampu untuk menjelaskan tentang kondisi lingkungan sekolah berdasarkan konsep yang ketertiban, kebersihan dan keindahannya. Kemudian peserta didik juga berhasil dan mampu mempresentasikan hasil survei mereka gitu. Jadi kan setiap kelompok itu memiliki wilayahnya masing-masing yang berbeda gitu. Jadi mereka menganalisis kondisi lingkungan sekolah, kemudian mereka mempresentasikan hasilnya itu di depan kelas gitu. Jadi rasa percaya dirinya juga tumbuh di sana. Bagus ya, jadi sangat terinspirasi sekali pembelajarannya. Kemudian faktor atau dukungan apa saja yang dalam pembelajaran Ibu Desi gunakan yang menurut Ibu Desi itu sangat membantu dalam kelancaran proses pembelajaran? Saya menggunakan beberapa media pembelajaran, salah satunya yaitu ada smartboard, ya, ada PPT juga, PowerPoint, kemudian langsung terjun ke lapangan kontekstual ya, peserta didik langsung melihat situasi lingkungan sekolah, dan yang terakhir saya juga memfasilitasi mereka untuk menggunakan Canva. Ya. Jadi kan dalam Sudah menggunakan Canva? Ya, dalam produk laporan kan hasilnya itu produk itu berupa PowerPoint ya Bu, laporan karena nanti ada presentasi gitu. Nah, mereka menggunakan Canva. Ada juga sih yang tidak menggunakan Canva, cuma sebagian besar menggunakan Canva karena sudah terbiasa dan sudah ada aplikasinya di handphone masing-masing. Berarti mereka sudah terbiasa dengan Canva ya dalam membuat laporan atau apapun ya. Bagus ya, mudah-mudahan anak-anak kita semakin termotivasi dengan berbagai teknologi yang muncul sekarang dengan aplikasi yang digunakan oleh Ibu Desi. Nah, ini terakhir mungkin
kompetensi apa ya yang ingin Ibu tingkatkan sebagai pendidik agar menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Kira-kira Ibu ingin lebih meningkatkan kompetensi apa sebagai pendidik? Kalau misalkan sebagai pendidik, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya di bidang pengetahuan dulu mungkin ya, profesional saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan manajemen kelas saya. Gitu kan. Kadang ya Bu, yang kebetulan kemarin itu kondisinya masih pagi gitu ya, jadi tidak anak-anak masih fokus, masih semangat gitu. Tapi untuk yang jam siang itu kadang suka udah nggak fokus, beda gitu suasananya, apalagi kalau misalkan harus survei, jadi kita kadinya yang masa sebenarnya, jadi fokusnya terpecah gitu, sehingga saya akan berusaha mengembangkan kemampuan diri saya untuk memanage kelas biar lebih baik lagi gitu. Jadi tidak hanya jam-jam pagi saja, tapi jam-jam malam juga saya bisa memanage kelas dengan baik. Selain profesional dari kemampuan pedagogi saya, pokoknya jangan berhenti belajar ya. Apalagi Bu Desi, saya lihat kemarin di kelas itu menggunakan model pembelajaran yang kekinian. Kemudian ada aplikasinya juga yang digunakan dalam asesmen maupun dalam proses pembelajaran. Ya, terakhir sekali Bu, mungkin berkaitan dengan pembelajaran kemarin, rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu laksanakan, atau hasil refleksi kemarin kekurangan dari Ibu mungkin, atau kelebihannya mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi. Jadi rencana tindak lanjut yang kira-kira di pertemuan berikutnya akan Ibu laksanakan atau akan Ibu perbaiki, kira-kira di mananya? Untuk kemarin itu di bagian ini ya, pas kelompok itu kan, pas presentasi itu